Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Semoga kalian sehat, selalu lancar rezekinya dan dimudahkan urusannya. Selamat datang di channel Jawa Ngendiko. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang pejabat Pertamina korupsi Pertamax berujung maut. Azab nyata mati mendadak. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa bantu like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, di sebuah ruangan mewah di pusat kota, seorang pria parubaya duduk dengan santai di balik meja kayu jati berukir. Darman, pengusaha bahan bakar ternama, menyunggingkan senyum puas. Secari kertas berisi angka-angka keuntungan dari bisnisnya tergeletak di atas meja. Uang mengalir deras ke rekeningnya, dan ia merasa dunia ada dalam genggamannya. Di seberangnya, seorang pria berkemeja rapi menyesap kopinya perlahan. Rifa Siahaan, seorang pejabat penting di instansi energi, menatap Darman dengan penuh arti. "Kita sudah mengatur semuanya. Tak ada yang bisa membongkar permainan ini," ucap Rifa pelan. Darman terkekeh. Selama semua orang mendapatkan bagian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, di luar sana, kenyataan berbicara lain. Sejak beberapa bulan terakhir, banyak pengendara mengeluhkan kendaraan mereka rusak tiba-tiba. Mesin mati di tengah jalan, menyebabkan kecelakaan beruntun. Bengkel-bengkel penuh dengan mobil yang mengalami kerusakan misterius. Di sebuah masjid kecil, seorang mekanik bernama Rahmat menundukkan kepala setelah sholat Isya. Hatinya resah. Sejak bekerja di salah satu depo bahan bakar, ia sering menemukan kejanggalan. Pertamax yang mereka terima terasa lebih encer dan berbau aneh. Ia tahu ada yang tidak beres. Malam itu, Rahmat memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju tempat penyimpanan. Di balik pintu besi yang tertutup rapat, rahasia besar menanti. Rahmat menatap deretan drum bahan bakar di gudang penyimpanan. Bau menyengat menusuk hidungnya, lebih tajam dari biasanya. Dengan hati-hati, ia membuka salah satu drum dan mencelupkan tangannya ke dalam cairan yang seharusnya murni. Saat ia angkat, bahan bakar itu terasa lebih encer, seperti dicampur sesuatu. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan hanya dugaan, ini bukti nyata. Ia segera bergegas keluar dan menemui atasannya di bengkel tempatnya bekerja. "Pak, ini ada yang tidak beres. Pertamax yang kita terima sudah dicampur," ucap Rahmat dengan nada serius. Atasannya, seorang pria tua bernama Pak Syafi'i, menghela napas panjang. "Aku sudah lama curiga, Rahmat, tapi ini permainan orang besar. Kalau kau terlalu banyak bicara, nyawamu yang jadi taruhan." Rahmat tak bisa tinggal diam. Ia mencoba menghubungi beberapa rekan mekanik di berbagai daerah. Ternyata, keluhan serupa banyak terjadi. Mesin kendaraan tiba-tiba mati, motor mogok di jalan tol, kecelakaan akibat kegagalan mesin. Dengan nekat, ia mendatangi kantor pusat distribusi bahan bakar dan meminta penjelasan. Namun, yang ia temui adalah Rifa Siahaan, pejabat yang terlihat santai di balik meja mahalnya. "Jangan ikut campur dalam urusan yang bukan ranahmu," ucap Rifa dengan tatapan tajam. Rahmat menggertakkan giginya. Ia tahu ini bukan hanya soal bisnis. Ini adalah kejahatan besar yang bisa merugikan banyak orang. Namun, ia tak menyangka bahwa perlawanan ini akan berujung pada sesuatu yang lebih mengerikan. Di sebuah hotel bintang 5, Darman menggelar pesta mewah. Meja-meja dipenuhi makanan mahal. Anggur berkilauan dalam gelas kristal. Musik mengalun lembut. Tamu-tamu berjas rapi bercengkrama penuh tawa. Di sudut ruangan, Rifa Siahaan duduk dengan santai sambil merokok. "Bisnis kita semakin besar. Tidak ada yang bisa membongkar ini," katanya kepada Darman. Darman tertawa. Rahmat itu hanya mekanik kecil. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, di tengah pesta, sesuatu terjadi. Darman tiba-tiba menghentikan tawanya. Wajahnya berubah pucat. Tangannya mencengkeram dadanya. Napasnya tersengal-sengal, seolah ada sesuatu yang menghimpit paru-parunya. Para tamu terkejut.
"Pak Darman, Anda tidak apa-apa?" Darman terhuyung. Matanya membelalak ketakutan. Ia mencoba berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya mulai gemetar hebat sebelum akhirnya terjatuh ke lantai. Orang-orang panik. Beberapa berusaha menolongnya, tapi tubuhnya semakin kaku. Matanya tetap terbuka, membelalak seakan melihat sesuatu yang menakutkan. Namun, napasnya telah berhenti. Di luar gedung, angin malam bertiup kencang, seolah mengabarkan bahwa keadilan Allah telah berbicara. Kabar kematian mendadak Darman tersebar cepat. Orang-orang terkejut, terutama karena penyebabnya tak bisa dijelaskan secara medis. Banyak yang mulai berspekulasi bahwa ini bukan kematian biasa, melainkan balasan atas segala kecurangan yang dilakukannya. Sementara itu, Rahmat mendapatkan informasi dari seorang pegawai dalam yang ketakutan. "Aku tidak bisa diam lagi, Rahmat. Aku punya bukti laporan keuangan dan rekaman percakapan Rifa Siahaan dengan Darman. Semua ada di sini," ujar pria itu sambil menyerahkan sebuah flash disk. Rahmat segera menyerahkan bukti tersebut ke media dan pihak berwenang. Dalam waktu singkat, skandal korupsi ini meledak di berbagai berita. Video dan rekaman suara yang membuktikan kejahatan mereka tersebar luas. Polisi bergerak cepat. Kantor pusat distribusi bahan bakar digerebek. Beberapa pejabat diamankan, termasuk Rifa Siahaan. Di dalam ruang interogasi, Rifa duduk dengan wajah penuh keringat. "Aku hanya menjalankan perintah," teriaknya panik. Namun, tidak ada yang peduli. Bukti sudah terlalu kuat untuk dibantah. Di luar kantor polisi, masyarakat yang marah mulai turun ke jalan, menuntut keadilan bagi mereka yang telah dirugikan akibat bahan bakar oplosan. Namun, satu hal masih mengganjal. Kejatuhan para pelaku memang sudah terjadi, tapi balasan dari Allah masih belum benar-benar selesai. Harta kekayaan Darman disita oleh negara. Keluarganya yang dulu hidup dalam kemewahan kini jatuh miskin. Rumah mewahnya kosong, asetnya dilelang. Istri dan anak-anaknya terpaksa tinggal di rumah kontrakan sederhana. Sementara itu, Rifa Siahaan dijatuhi hukuman penjara. Dari dalam sel, ia sering bermimpi buruk. Wajah Darman yang membelalak ketakutan selalu menghantuinya. Rahmat, yang dulu dianggap kecil, justru menjadi pahlawan. Ia diangkat menjadi pengawas distribusi bahan bakar agar kejadian serupa tak terulang. Di sela-sela kesibukannya, ia tetap merundukkan kepala dalam sujud, bersyukur karena keadilan akhirnya ditegakkan. Suatu hari, seorang lelaki tua mendekatinya di masjid. "Kau telah melakukan hal besar, Nak, tapi ingat, keadilan sejati ada di tangan Allah. Jangan pernah takut membela kebenaran." Rahmat mengangguk. Hatinya tenang. Ia tahu, selama seseorang berjalan di jalan yang lurus, Allah akan selalu menuntun langkahnya. Di luar sana, dunia tetap berputar. Namun, satu hal pasti, siapapun yang merusak hak orang lain, cepat atau lambat akan menerima balasan yang setimpal. Di dalam sel tahanan, Rifa Siahaan duduk dengan tatapan kosong. Dinding beton yang dingin seakan semakin menyempit, membuatnya sulit bernapas. Keringat membasahi pelipisnya. Meski udara malam begitu dingin, ia sudah mencoba tidur, tetapi setiap kali matanya terpejam, bayangan Darman muncul dengan mata membelalak, seperti saat ia mati mendadak. Tubuhnya menggigil. Malam itu, mimpi buruk kembali menghantuinya. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah lorong gelap dengan bau bahan bakar menyengat. Di ujung lorong, terdengar suara langkah kaki yang berat. "Rifa!" Suara berat itu terdengar menggema. Ia mencoba berlari, tetapi tubuhnya seakan lumpuh. Dari kegelapan, muncul sosok Darman. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya bergetar seperti saat ia meregang nyawa di pesta mewah itu. Aku tidak ingin mati seperti ini." Suara Darman berbisik pelan, namun menusuk tajam ke telinga Rifa. Tiba-tiba, lorong itu dipenuhi api. Panasnya membakar kulit Rifa. Ia menjerit, berusaha melarikan diri, tetapi kakinya seakan tertanam di tanah. Dari dalam api, suara-suara lain mulai terdengar.
Jeritan orang-orang yang kecelakaan akibat bensin oplosan yang ia campurkan. Mata Rifa terbelalak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terbangun dengan napas memburu. Jantungnya berdetak kencang. Di sekelilingnya, para napi lain masih terlelap. Ia menyentuh dadanya, memastikan dirinya masih hidup. Namun, dalam hatinya, ia sadar, mimpi buruk ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah pertanda dari sesuatu yang lebih mengerikan. Dan ini baru permulaan. Malam semakin larut, tetapi Rifa Siahaan tidak bisa tidur. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menindihnya. Ia duduk di sudut selnya, tubuhnya gemetar. Keringat dingin terus mengalir dari dahinya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di lorong penjara. Berat dan menyeret. Rifa menahan napas. Suara itu semakin dekat. Seakan seseorang berjalan dengan tubuh kaku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Darman. Suara itu berbisik tepat di telinganya. Rifa menoleh dengan mata terbelalak. Di balik jeruji, sosok Darman berdiri. Tubuhnya kaku seperti mayat. Matanya kosong, bibirnya membiru. Wajahnya sama seperti saat ia meregang nyawa di pesta mewah. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau. Suara Darman semakin menggema, memenuhi seluruh sel. Tiba-tiba, tubuh Rifa kejang hebat. Ia memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Para napi lain terbangun. Beberapa berteriak memanggil sipir. Namun, tubuh Rifa terus bergetar. Matanya membelalak ketakutan. Darman, maafkan aku, teriaknya. Tetapi mulutnya berbusa. Ia mencoba meraih jeruji, tetapi tubuhnya terjatuh dengan keras ke lantai. Saat sipir datang, semuanya sudah terlambat. Rifa Siahaan tergeletak tak bernyawa. Wajahnya membiru dengan ekspresi ketakutan yang begitu nyata. Di luar penjara, angin malam bertiup kencang, seolah menjadi saksi bahwa keadilan Allah tak akan pernah meleset. Korupsi adalah perbuatan keji yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membawa kehancuran bagi pelakunya sendiri. Sebesar apapun harta yang dikumpulkan dengan cara haram, tidak akan pernah mendatangkan ketenangan dan keberkahan. Pada akhirnya, keadilan Allah pasti akan berlaku, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Pernyataan. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seolah-olah nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mencari rezeki dengan cara yang halal dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.